Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menceritakan tentang tutur apa ya namanya, tutorial ya, kisah lah dari seorang anak gadis yang bernama Mbak Sari. Mari kita lihat teman-teman apa yang akan dibagikan ceritanya untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon cerita ini bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Santi Mariam Habsari. Yang jelas Mbak, siapa namanya Mbak? Santi Mariam Habsari. Saudara-saudara, namanya Santi Mariam Habsari. Oh, Santi Mariam Habsari. Mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Apa kisahnya? Kisah saya dulu waktu SMP saya kena tabrakan, cakalaan lah katanya. Cakalaan. Waktu itu saya SMP, saya ditabrak angkutan. Nah, ini saraf terjepit. Nah, tapi namanya penyakit epilepsi atau ayang-ayang. Tapi saya itu tidak parah. Nah, karena saya sakitnya itu biasa aja. Saya ya dipandang orang-orang tidak normal, tapi saya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh gitu ya Mas Ari ya, jadi tahu ya? Tahu mana yang tidak baik dan tidak baik, mana saya tahu segalanya, mana yang baik, yang bisa berusaha tidak berusaha mencari kerjaan. Itu saya berusaha ini mencari kerjaan yang membantu kehidupan saya yang akan datang. Saya selalu berusaha ya, berdoa dan selalu ikut pengajian, ya ikut ini itulah supaya hati saya tenang. Dan saya selalu jarang bergaul sama orang-orang karena orang-orang takut karena penyakit saraf ini namanya epilepsi. Karena di mereka tuh menghindari saya. Oh, jadi karena Mbak Sari dianggapnya sakit. Orang-orang menghindari Mbak Sari gitu. Iya. Tetapi Mbak Sari ini cukup lancar kok bicaranya. Cukup lancar kalau saya. Jadi tidak kelihatan sakit lah sebenarnya. Iya memang, tapi ya itu orang-orang mau saya kok kosong. Memang saya kosong, tapi saya tahu gitu caranya itu. Tapi saya selama ini saya belum menikah karena saya inginkan ini mendapatkan jodoh yang bisa menerima saya apa adanya. Oh, maksudnya Mbak Sari masih sendirian, masih single ya Mbak Sari ya? Iya. Belum punya jodoh. Belum. Mbak Sari ingin mendapatkan jodoh atau mencari jodoh ya? Yang bersedia. Bersedia yang mencari jodoh yang bisa menerima saya apa adanya. Oh, gitu yang ya. bisa menerima kekurangan saya dan kelebihan saya seperti ini. Yang tanggung jawab, yang bisa menerima, tapi yang syaratnya, tapi bisa menerima, menjadi imam. Menjadi imam untuk Mbak Sari. Saya membimbing Mbak Sari ya? Yang kuat agamanya. Karena keluarga saya dari kakak ipar, dari pondok, kakak ipar yang kedua, Muhammadiyah. Itu saya ini seperti kakak ipar yang itu. Ini punya calon yang kayak Pak Ustadz, guru ngaji enggak apa-apa.
Yang penting bisa memimpin agama lebih baik lagi ya Mbak Sari, bisa membimbing hati Mbak Sari lebih baik lagi ya, lebih tenteram gitu ya. Tenang, bahagia. Gitu. Dan saya selalu berdoa kepada Allah. Saya selalu sholat 5 waktu. Amin, amin. Selalu selalu tahajud kepada Allah. Amin. Tapi saya ya nggak putus asa, tapi saya harus berusaha. Rutin ya, terus berusaha ya, berdoa kepada Allah ya. Allah. Dan saya selalu ini membantu kakak saya teringankan bebannya ya. Bebannya kakak saya. Teringankan ngono ya. Kalau Mbak Sari sudah punya suami, otomatis kan kakak teringankan bebannya ya, gitu. Oh, gitu. Jadi intinya Mbak Sari di sini satu menceritakan sakitnya, kedua menceritakan ingin mencari jodoh gitu ya. Dan ketiga mungkin waktu kecil, mungkin bapak dan ibunya gimana waktu kecil Mbak Sari? Bapak ibu saya udah meninggal sejak saya masih bayi. Oh gitu. Jadi waktu bayi Mbak Sari sudah belum ini tahu ya? Kasih sayang seorang bapak bagaimana. Ibu gimana? Kalau ibu saya pas meninggal saya umur 30. Oh, umur 23. Jadi kasih sayang ibu dapat ya? Dapat. Kalau kasih sayang bapak saya itu belum tahu rasanya bagaimana. Oh, jadi kecil Mbak Sari bapak udah nggak ada ya, udah meninggal ya. Oh, gitu. Iya, iya. Wah, sangat ini terenyuh saya sekali, sangat terenyuh Mbak Sari. Iya, gitu. makasih jadi, Pak. Iya, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya Pak. Ya, saya dari Mas Hadi Jalibang. Pak Mus. Pak Mus yang selalu memberi saya semangat, yang selalu membuat saya bahagia. Amin. Dan amin. Ya saya akan doakan semoga Pak Budi selalu memberikan support ya, memberikan support, jangan putus asa ya, selalu berusaha berdoa kepada Allah ya Mbak Sari ya. Ya begitu ya Mbak Sari ya. Oke Mbak Sari. Nah gitu Mbak Sari, senyum yang manis, optimis melihat ke depan ya lah. Semoga apa yang menjadi cita-cita Mbak Sari, kepingin punya suami, syukur-syukur dapat ustadz ya Mbak Sari ya, yang bisa membimbing ya. Gitu. Walaupun orang biasa juga nggak apa-apa. Ya masalah memandang dia orang dia penting bisa membimbing dalam agama. Dengan segala kekurangannya Mbak Sari ya. Iya, kurangan saya dan menerima saya apa adanya seperti ini. Tapi saya lihat Mbak Sari cukup lancar kok, cukup lancar sebenarnya ya. Memang ya Mbak Sari kategorikan kalau saya ya sehat, cuma Mbak Sari memang istilahnya ditopang dengan obat-obatan ya Mbak Sari ya, gitu ya. Iya, kita sangat prihatin sekali ya guys gitu dengan keadaan Mbak Sari. Mari kita bersama-sama istilahnya memanjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi cita-citanya Mbak Sari bisa dikabul ya Mbak Sari ya. Amin. Keinginannya ya gitu ya Mbak Sari ya. Terutama yang bisa membimbing Mbak Sari kepada jalan kebenaran ya Mbak Sari ya. Amin. Mbak Sari sendiri aja kan istilahnya ya dengan menceritakan kisah ini kan tidak sungkan-sungkan ya Mbak Sari ya. Saya tidak sungkan. Dengan ikhlas ya Mbak Sari ya. Ikhlas ya, karena memang betul-betul ya. Betul saya yang diceritakan ya. Ceritakan itu kenyataan, bukan hanya hal-halan. Bukan karangan. Bukan karangan. Ya, tapi kenyataan ya. Kenyataan. Bukan hanya basi-basi lah, bukan. Nun sewu Mbak Sari. Mbak Sari itu sekarang usianya berapa ya? Usia saya udah umur 36. Oh, 36 tahun. Ya masih cukup muda, masih cukup sebenarnya sangat produktif nih usia-usia seperti Mbak Sari, ya tak? Kalau punya suami gitu. Saya yakin Mbak Sari hatinya itu ya putih, seputih kapas lah, bersih lah gitu. Nggak ada intrik-intrik yang lain ya Mbak Sari ya. Memang tujuannya kepengen dapat suami yang baik, yang bisa membimbing ya gitu ya. Ya Mbak Sari ya. Gitu, bukan karena ini settingan ya Mbak Sari, ini sungguh-sungguh ya. Iya, sungguh-sungguh ingin mencari jodoh. Oke Mbak Sari tinggalnya di mana yang sebenarnya? Oh, saya tinggal sekarang ini. Sekarang saya ikut kakak yang di rumahnya di daerah Pucang Gading, Kabupaten Demak, Manjen. Oh gitu, daerah Pucang Gading, Demak. Kabupaten Demak. Kabupaten Demak ya. Iya, RT berapa Mbak Sari? RT berapa? Saya lupa sih pokoknya. Oh iya. Ya pokoknya apabila ada yang berkesan, apabila ada yang istilahnya ada minat dengan serius dengan Mbak Sari ya Mbak Sari ya. Iya. Bisa dihubungi nanti
dari channelnya Ponpes Riayatul Khair ya Mbak Ya. Sari ya, yang dipimpin oleh Mas Hadi Jalibang Ya, makasih. dari Semarang ya, Mas Hadi ya. makasih. Oke guys, itulah wawancara saya dengan Mbak Sari. Semoga ada yang berkenan dengan tulus hati, baik yang punya jabatan ataupun orang biasa. Terlebih-lebih Mbak Sari mengharapkan sekali seorang ustadz yang bisa membimbing hidupnya Mbak Sari ya Mbak Sari ya. Kayak Pak Oke. Ustadz atau Iya, guru ngaji iya. lah artinya. Gimana Mas Nun Sewu Mas? Pendapatnya panjenengan dengan cerita ini Mas? Gimana Mas? Sangat prihatin ya Mas ya. Umurnya Mbak Sari udah usia 36, sedang mencari suami Mas. Iya. Gitu. Sangat prihatin ya Mas dengan apa kisahnya Mbak Sari ya. Iya. Nah, dia kena penyakit epilasi Mas, karena waktu kecil kecelakaan Mas. Oh, Gitu. Jadi agak lupa-lupa ingat, tapi lihat lancar ya Mas, cukup lancar bicaranya ya. lancar Pak. Mungkin ya kalau kategorinya udah 99 lah ya. Iya. Ya gitu ya. Paling hanya ada kadang-kadang mungkin ada agak sedikit lupa kalau mungkin ya. Itu karena kan memang karena sekarang hidupnya dengan obat-obatan Mas ya, hidupnya gitu ditopang dengan obat-obatan. Iya. Tapi sungguh kita prihatin ya Mas ya. Semoga apa yang dialami Mbak Sari mendapatkan jodoh ya Mas ya. Menurut Masnya gitu ya Mas Iya. ya. Oke, Terus saudara berdoa ini saja. gimana? Terus berdoa dan biar Oh ya, itu guys dari saudara kita. Siapa namanya Mas? budi. Mas Budi. Iya. Oh, sesuai dengan namanya Mas Budi. Sungguh-sungguh yang berbudi luhur. Semoga ya Mas ya. Ya, amin. Kayak begitu ya Mas ya. Gitu. Oke, saudara-saudara, apa yang kita utarakan dari kisah ini semoga saudara-saudara semua bisa mengambil dari kisahnya Mbak Sari yang begitu dengan tabah selalu berdoa ya. Semua teman-temannya menyingkirin gitu karena katanya punya penyakit. Padahal sungguh ya Mas, ya saudara-saudara kita sudah melihat sendiri wawancaranya bahwa sesungguhnya Mbak Sari sebenarnya sudah cukup normal lah. Cuma di sini Mbak Sari ingin sekali mendapatkan suami yang bisa membimbingnya. Dengan usia yang sudah 36 tahun, ya saya kira belum terlalu tua, bahkan justru kalau menurut pendapat saya itu sedang produktif. Ya apabila ada yang berkenan dengan tulus hati bersedia menjadikan istrinya Mbak Sari, itu teman-teman semua dari Sabang sampai sore, dari Sabang sampai Merauke bisa hubungi channelnya Ponpes Riayatul Khair. Ya begitulah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.